Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat YouTube, ketemu lagi di Bocin Channel. Sobat YouTube, ngomongin masalah usaha tentu tak lepas dari yang namanya modal. Dan seperti yang pernah saya bahas di video yang ini, banyak sekali sumber modal yang bisa kita dapatkan untuk menjalankan usaha. Namun khusus pada video kali ini, saya akan bahas satu sumber modal yang bisa kita dapatkan tanpa bunga dan juga tanpa denda. Jangan kemana-mana ya, simak terus. Sebelum kita memutuskan untuk menggunakan modal ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui beberapa hal agar penggunaan modal ini bisa kita gunakan secara lebih efektif. Untuk hal yang pertama yaitu tentunya kita harus memiliki usaha warung atau grosir sembako. Kemudian hal yang kedua, kita harus punya partner bisnis atau rekan bisnis yang sama-sama punya usaha grosir sembako, namun masih dalam satu area atau satu daerah ataupun satu kecamatan dengan toko yang kita buka. Kemudian hal yang ketiga yaitu toko atau warung kita harus sudah terdaftar atau teregistrasi di distributor dan juga memiliki riwayat pembayaran yang baik karena modal yang akan kita gunakan adalah modal dari distributor berupa barang dagangan. Hal yang keempat yaitu limit kredit dari distributor itu harus sudah naik minimal di angka 5 juta. Terus kenapa modalnya berupa barang dagangan? Sementara modal yang kita butuhkan adalah modal yang berupa uang tunai, bukan modal yang berupa barang dagangan. Tenang sobat itu, justru inilah pokok permasalahannya. Sebagian besar dari kita sebagai pemilik usaha grosir sembako tentunya sangat membutuhkan tambahan modal usaha yang akan kita gunakan untuk menambah aneka jenis produk yang ada di toko kita agar lebih lengkap dan lebih komplit. Banyak sih sebenarnya alternatif atau sumber modal yang bisa kita dapatkan. Salah satunya yaitu dari pihak bank. Namun pinjaman modal dari pihak bank tentunya harus melewati beberapa syarat tertentu. Dan juga kita nanti akan dibebani dengan besarnya bunga pinjaman, kemudian denda keterlambatan dan lain sebagainya. Tapi apabila kita mau sedikit memutar otak kita bisa gunakan modal dari distributor tadi yang berupa barang dagangan untuk secepatnya kita jadikan uang. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan menjual atau barter barang tersebut dengan barang yang paling laris atau paling laku terjual. Saya akan kasih contoh dari pengalaman yang pernah saya alami dan yang sedang saya jalankan saat ini. Dalam usaha ini, modal yang paling besar dalam penyediaan barang dagangan yaitu modal untuk berbelanja produk rokok. Untuk menyediakan aneka jenis produk rokok sesuai dengan permintaan pelanggan, saya harus menyediakan uang tunai atau modal kurang lebih senilai antara 7-10 juta dan itu pun masih minim. Dan untuk menyediakan dana sebanyak itu, saya memanfaatkan modal dari distributor berupa barang dagangan dengan cara barter barang. Jadi saya jual atau saya barter barang tadi yang dari distributor dengan produk yang paling laris atau paling laku terjual yaitu dengan produk rokok. Lalu kemana dan dengan siapa kita barteran barang yang dari distributor tadi? Yaitu dengan partner bisnis atau rekan bisnis yang tadi saya sebutkan di awal yang sama-sama punya usaha grosir sembako. Kita cari partner bisnis yang modalnya besar dan stok rokoknya banyak. Produk yang bisa dimainkan untuk barteran barang yaitu produk dari kopi ataupun dari mie instan. Kalian pilih salah satu mana yang paling laris dan yang paling lama masa jatuh tempo kreditnya. Contohnya produk dari mie instan. Produknya lumayan laris dan masa jatuh temponya paling panjang yaitu selama 14 hari. Caranya kita order mie instan. Contoh dari produk Indomie.
kita order barang dari produk Indomie senilai 10 juta. Nah, yang setengahnya, yang barang yang senilai 5 juta, kita gunakan untuk stok di toko kita. Nah, kemudian yang setengahnya lagi, yang berupa barang senilai 5 juta, kita barter dengan produk rokok. Lalu, apakah partner bisnis kita mau menerima barteran barang tadi? Jawabannya pasti mau. Asalkan kita menjual barang tersebut di bawah harga distributor. Nah, disinilah resikonya Sobat YouTube. Mungkin kita harus mengorbankan sejumlah uang untuk memberikan diskon kepada partner kita tadi. Contohnya dari total barang yang kita barter atau kita jual senilai 5 juta, kita kasih diskon atau kasih potongan harga sebesar 2,5% atau senilai 125.000. Dengan begitu, partner kita mau menerima barang barteran dari kita. Dan apakah kerugian kita akan tertutup oleh barteran barang yang berupa rokok tadi? Mari kita hitung. Sebagai contoh, keuntungan rokok dengan penjualan harga grosir dan harga eceran sudah saya rata-ratakan, yaitu sebesar 2,5%. Jadi apabila rokok yang senilai 5 juta tadi, apabila dalam perharinya cuma mendapatkan omset sebesar 3 juta saja per hari, itu sudah bisa menutupi kerugian dari pemberian diskon kepada partner kita. Dan berikut rumus hitungnya. Jadi dengan memanfaatkan modal dari distributor, dalam 14 hari kita punya keuntungan dari produk rokok hasil barteran tadi senilai 1.050.000. Namun itu keuntungan masih keuntungan kotor, belum dipotong biaya diskon yang kita berikan kepada partner kita, yaitu sebesar 125.000. Dan keuntungan bersihnya yaitu segini, senilai 925.000. Lumayan Sobat YouTube, kita bisa memanfaatkan modal dari distributor yang tanpa bunga dan juga tanpa denda. Oke Sobat YouTube, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang masih bingung atau masih kesulitan dalam mencari modal usaha. Kita ketemu di video saya yang selanjutnya, dan buat kalian semua, salam sukses.